apakah benar Farida yang katanya berada di mana-mana sampai Jakarta, sampai di Jogja, sampai di Kebumen sana, dengan mengaku-ngaku dengan nama yang sama Farida. Kalau di Jakarta mengaku sebagai mahasiswi atau mahasiswa yang bernama Faridatul Jannah. Akhirnya ada cerita seorang dosen yang tertarik, padahal sudah kenal selama 2 tahun ya. Enten sing namung tawasulan, enten sing gadah hajat, muga hajate napa nggih kula piyambak mboten nate nakleti. Pertamu niku kan nggih, wong sinten ingkang jagi kan pasti ditanya siapa niku sing jagi. Lur, di Kediri ada kisah fenomenal tentang Farida. Nah, ini cukup mengherankan dulur karena tidak ada makam Farida di Badal Pandian itu. Yang ada adalah yang paling bermasalah adalah makam Habib Abdurrahman Al-Haddad. Jadi intinya saya ini malam hari ini bukan bahas masalah yang aneh, nyeleneh, goib, jin-jinan itu ya enggak. Intinya kan termasuk spesialisasi saya. Kok ada Habib ketelarak nang daerah Badal itu piye? Nah, berarti kalau bisa tidak usah dibongkar makamnya, dibongkar saja tulisannya itu enggak bener itu. Enggak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas materi tentang sesuatu yang terjadi di Kabupaten Kediri, yaitu di Desa Badal Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, yang beberapa puluh tahun yang lalu sebenarnya syuhrah wal istifadhah. Tapi sejak dulu dari generasi ke generasi sudah ada indikasi diketahui oleh banyak orang. Cuma pada era keterbukaan informasi tentang makam yang ada di Badal Pandean Ngadiluih Kediri ini lebih banyak diakses oleh orang-orang dari luar Kediri. Ada cerita tentang bangkitnya roh atau jiwa sukma yang katanya, ya ini kan masih saya sampaikan sesuai dengan berita yang masih diyakini oleh orang-orang yang ada di sana ya. Gara-gara seorang wanita muda yang diperkosa oleh Belanda, tentara dan centeng-centengnya ya. Lalu protes katanya seperti itu, yang akhirnya jiwanya tidak diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Katanya seperti itu. Tetapi setelah kami teliti, ternyata itu informasi yang tidak bisa diesbat. Ilmiah. Enggak ilmiah ya. Menurut ilmu nasab itu masih syubhah. Jadi enggak bisa diesbat. Karena walayat butuh ya bisyubuhat. Nasab itu tidak bisa diesbat dengan atas dasar syubhat. Begitu juga hikayat tentang Farida dari Badal Pandean Ngadiluih Kediri ini juga tidak bisa diesbat. Apakah ada catatannya? Catatannya nggak ada. Yang ada itu cerita secara tutur tinular, turun temurun. Wallahu a'lamu bis-shawab.
apakah bisa roh, jiwa, sukma, nafas manusia yang sudah meninggal dunia kembali ke dunia dimensi 3? Apakah bisa? Ilmiahnya bisa. Secara ilmiah bisa. Nanti kita bahas mukadimahnya saja. Nggak terlalu dalam, masuk ke dalam ranah apakah ini masuk kategori hikayah, karomah, atau ma'unah. Kita nanti akan nyerempet luarnya saja, mukadimahnya saja. Yakni, apakah itu bisa? Bisa, seperti halnya Nabiullah Balia yang berada di dimensi kelima, keenam, ketujuh, tapi bisa menjumpai para aulia yang ada di sekitar kita sejak dulu sampai sekarang ini. Lah, apakah manusia yang tidak setingkat dengan aulia atau ambiya bisa? Wallahu a'lam. Tetapi menurut standar bahwa manusia yang masih memiliki tanggungan, hutang atau kesanggupan, baik hutang harta benda ataupun nyawa, ataupun hutang-hutang mendolimi antar sesama umat manusia, itu nyawanya, roh sukmo jiwanya, nafasnya tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Karena masih nanggung hutang, beban, keterkaitan, keterikatan, ketaalukan dengan alam dimensi 3, alam dunianya. Jadi tidak hanya masalah hutang piutang harta benda saja tidak, tetapi juga perbuatan. Kecuali sudah ada yang menanggungnya, ya, baik dari ahli warisnya ataupun orang luar lainnya, ya, lalu dilunaskan segala hutang-hutangnya. Tetapi kalau hutang itu berhubungan, ya, dengan perbuatan merusak alam, tatanan, ya, maka harus ditanggung sendiri, nggak bisa diwakilkan. Sama seperti misalkan membunuh nyawa manusia yang tidak berdosa, misalnya. Ini harus pembunuhnya ini menanggung beban dosanya, tidak diterima sukmo roh, jiwa, nafasnya sebelum dibayar hutangnya. Ini memang agak rumit dan sulit, ruwet dan bulat. Tetapi jika kita memahaminya dengan pemahaman yang sederhana saja, insya Allah secara bertahap nanti akan tercerahkan. Pemahaman ini bisa difahami secara ilmiah, yakni apakah benar Farida yang katanya berada di mana-mana, sampai Jakarta, sampai di Jogja, sampai di Kebumen sana, dengan mengaku-ngaku dengan nama yang sama Farida. Kalau di Jakarta mengaku sebagai mahasiswi atau mahasiswa yang bernama Faridatul Jannah. Akhirnya ada cerita seorang dosen yang tertarik, padahal sudah kenal selama 2 tahun, ya. Terus akhirnya dikirim alamat rumahnya di Ngadiluwih, Badal, Pandean. Akhirnya didatangi ke sana, ternyata berupa kuburan. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak memasukkannya sebagai kategori hurufi, cerita-cerita hurufat, tapi bisa kita kaji secara ilmi atau kaidah ilmiah, bisa. Yakni beberapa kali kasus jin-jin penjaga kuburan, makam, baik yang keramat atau yang tidak, itu menyesatkan manusia secara lahiriahnya dengan teknik hipnoterapinya, gendam atau sihirnya, sehingga membawa manusia yang mengendarai mobilnya itu masuk sampai ke tengah-tengah makam dengan penglihatan yang berbeda dari biasanya, alias terlihat di matanya orang yang dibawa oleh jin penjaga makam tersebut itu ini sebuah rumah yang megah, mewah. Tapi ternyata setelah sadar, matahari terbit, ternyata makam, ternyata pohon besar, ternyata
waduk atau danau atau rawa air yang menggenang lama, sumber mata air. Ini bisa terjadi karena memang ini fakta, realita, jelas ada kaidah ilminya. Beberapa kali ini terjadi, termasuk yang di Ponorogo kemarin, ya, nggak ada tapak bannya, ya, kok bisa? Jalannya ini nggak mungkin dimasuki oleh roda 4, tapi ternyata bisa sampai ke sana. Lah, ini bagaimana ceritanya? Ada dua sisi mata uang, seperti koin mata uang kita, alam jin dan alam manusia. Alam manusia sebelah sisi sini, ini alam jin sisi depannya, atau sebaliknya dibolak-balik. Bisa terjadi secara dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh umat manusia itu sendiri. Lah, ceritanya Farida ini apakah dia seorang muslim atau tidak? Menurut yang kami telusuri itu almarhumah bukan seorang muslimah, tetapi seorang yang masih memegang teguh agama lamanya. Karena ini kasusnya katanya terjadi pada masa penjajahan Belanda. Ada yang mengatakan sudah 350 tahun yang lalu. Lah, ini kan simpang siur. Nggak jelas. Dan makamnya pun aslinya ya tidak berada di pohon yang bolong itu. Nggak ada. Nggak benar itu. Makamnya itu nggak ada. Nggak ada di situ makamnya. Cuma direkrut oleh penjaga makam di Ngaduluwe Badal, ya. Badal Pandean. Sebab Badal ada dua. Badal Pandean ada lurahnya sendiri, dan yang Badal kelurahan sendiri ada lurahnya sendiri. Ada dua lurah kelurahan. Itu sama seperti perilaku jin yang dermawan, ya, mengirim bantuan, ya, kepada umat manusia yang membutuhkan. Lah, ini bagaimana? Ya, apakah itu dibenarkan? Cerita-cerita seperti ini ada sumbernya? Ya, benar, ada. Karena memang hubungan antara manusia dan jin itu sudah tercatat di dalam Al-Quran, dan bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran juga mencatatnya. Baik itu kerjasama antar keduanya yang dikehendaki atau tidak, itu sudah terjadi antara umat manusia dengan jin itu. Sebab itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang saya bacakan di mukadimah ayat suci Al-Quran dalam surat Ar-Rahman itu yang jelas objeknya itu kepada dua sosok makhluk hidup yang bernama jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi manusia dan jin ini berdampingan seperti satu keping mata uang koin yang semuanya saling berdekatan tetapi hanya beda dimensi. Kalau kita mau mengaksesnya harus dengan frekuensi tertentu. Karena radiasi antar kedua alam ini sangat kuat. Ya. Tidak bisa ditembus dengan yang tidak memakai kekuatan, ya. Kekuatan. Sultan. Jadi manusia bisa masuk ke alam jin, jin bisa masuk ke alam manusia. Apakah bisa? Bisa, asalkan sesuai dengan tekniknya, dengan tata cara panduannya. Tetapi jika manusia mau mengakses alam jin itu kesulitan, karena dimensi kita, frekuensi kita lebih rendah. Kalau kita ingin mengakses alam jin, berarti kita harus berada di frekuensi yang lebih tinggi, baik di alam barzah ataupun alam malaikah. Itu baru bisa, karena dimensi yang lebih tinggi, frekuensinya, kekuatan radiasinya itu mampu mengakses dimensi yang lebih rendah di bawahnya. Manusia bisa melihat makhluk dimensi 2, tapi dimensi 2 tidak bisa melihat manusia. Begitu juga alam barzah yang dihuni oleh nyawa-nyawa atau roh jiwa manusia bisa melihat alam jin dan alam manusia jika dikehendaki, ya. Pada waktu pagi dan petang hari. Begitu juga malaikat mampu mengakses alam barzah dan alam jin. Begitu juga alam manusia. Tetapi jin tidak bisa mengakses alamnya para malaikat. Ketika manusia mau meninggal dunia pun jin tidak mengetahuinya. Ini berlaku untuk seluruh penghuni dari semua alam yang ada. Dari 7 lapis bumi dan 7 lapis langit
yang ada di alam semesta raya ini. Jadi ada penghuninya semua, ada makhluk hidupnya semua, baik yang terjadi di Ngadiluih Kediri ini ataupun yang ada di lainnya. Setiap pohon yang besar dan tua ataupun air menggenang yang cukup lama, sumur juga bisa, ataupun sungai yang mengalir deras. Begitu juga tempat-tempat yang begitu segitiga ya bentuknya, yang wingit angger ya, itu bisa ditempati oleh bangsa-bangsa jin ini. Itu sudah kehendak Allah Ta'ala ketika Banul Jan diusir oleh malaikat guna planet bumi dimensi 3 ini ditempati oleh Banu Adam. Nah, jin ditempatkan di tempat-tempat yang menyingkir dari keramaian manusia. Tetapi ada jenis jin yang senengane malah justru mendekatkan diri pada komunitas manusia, seneng nang keramaian. Jadi ada jin yang berbentuk hewan, ada jin yang berterbangan ke sana kemari tidak memiliki rumah, dan ada jin yang seperti manusia memiliki RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan ada sistem kepemimpinannya sendiri di satu wilayah masing-masing. Hampir sama, tapi kebanyakan justru berada di frekuensi udara, bisa kemana-mana. Dia masuk dalam frekuensi udara, bisa diakses orang dari manapun juga. Misalkan seperti kita membicarakan Farida misalkan ya, Farida tahu ya, dia akan merasa disebutkan namanya misalkan ya, dia akan terasa. Ataupun misalkan walaupun tidak perlu saya ke sana ya, ini namanya hampir sama seperti gelombang udara yang nyata yang kita akses seperti ngaji bersama, live malam hari ini. Jadi tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Cuma bila saya datang langsung ke Badal Pandean, ya sinyalnya lebih kuat sama dengan ketika mendekati sinyal wifi atau pemancar seperti tower-tower yang ada. Jadi Farida itu tidak nama yang sebenarnya, itu hanya nama pengakuan saja seorang wanita, ya. Dan memang dari cerita-cerita orang-orang sana itu memang benar, gitu loh. Ada yang dikirimi bahan bangunan dan uangnya ya uang benar. Ketika dibayarkan ke toko bangunan, tidak hanya terjadi di wilayah Kediri saja, ada yang dari Lumajang, ada yang ada di Mojokerto dan lain-lain ya, ada yang dari Jombang. Itu terbukti dibantu oleh jin putri yang bernama Farida ini. Lah bagaimana sikap manusia yang menerima bantuan tanpa diminta? Terima saja, nggak apa-apa. Yang penting jangan diminta. Apakah nanti terjebak akan pesugihan tumbal? Nggak ada unsur itu karena tidak diminta. Oleh sebab itu warga sana jika ada bantuan lagi bahan bangunan, ya kalau nggak mau serahkan ke masjid saja, ke musola saja. Nggak apa-apa, jangan takut nanti kena tulah atau wadal atau tumbal, enggak. Karena tanpa panjenengan minta. Apakah uang yang dibelikan di toko bangunan itu uang asli atau uang daun-daunan, sihir-sihiran? Enggak asli. Karena memang jin itu juga memiliki perbankan yang hampir sama seperti dimensi 3 manusia. Maaf nih, nanti jenengan mengatakan saya ini ahli khurafat. Enggak, memang begitu gitu loh. Karena ada yang namanya uang manusia berputar itu kan ya goib kan. Aslinya kan goib, aslinya. Goib tidak bisa diteliti secara pasti gitu loh. Uang itu beredarnya dari tangan siapa ke siapa, di mana, tersimpan di mana. BI, Bank Dunia itu hanya mengetahui nominal-nominal angka-angka. Gitu. Selanjutnya orang per orang ini yang memilikinya,
berdasarkan rekening masing-masing. Lah ini bagaimana? Lah ada uang yang lukotoh atau hilang, entah itu dirampas, kan ada banyak rekening-rekening tiba-tiba hilang sendiri, dikira pemilik rekeningnya sudah mati gara-gara corona. Padahal bank plat merah, padahal ya bisa hilang tuh loh. Ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang jutaan, bisa hilang. Ada juga kadang-kadang uang yang disimpan yang tidak diketahui oleh orang. Karena apa? Dalam prinsip hukum alam, jika ada harta benda yang berharga di satu tempat lebih dari beberapa saat, ya, bisa 40 ya, itu akan dilindungi dibalik dari materi menjadi energi, diselimuti oleh energi jin ini. Jadi harta-harta karun yang tersimpan dalam tempat-tempat keramat misalkan, ya itu gak mudah diakses oleh manusia. Ada yang menjaganya, yakni para jin. Jin tidak bisa memilikinya, hanya menjaga saja. Tetapi kadang ada jin yang bisa mencairnya dengan berupa emas, lalu dijual ke toko-toko emas yang ada, atau berhubungan dengan pabrik pembuatan perhiasan, lalu dicairkan menjadi rupiah. Loh, Ustadz pernah saya bisa menelisik, membuktikannya. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang memiliki perjanjian jual musuh, ya, jual nyawa, ya, buto ijo misalkan, pasugian Nyi Roro Kidul, blorong misalkan, bulus jimbung misalkan, celeng kresek misalkan, tuyul misalkan. Itu apakah uangnya asli? Asli. Dari mana? Kemungkinan dari perampokan jin yang ada di Amerika Serikat sana. Jadi jin ngerampok uang di bank, atau orang yang mau mencairkan atau sudah mencairkan uang dari bank dirampok. Dari dolar dirupiahkan. Lalu rupiah itu diberikan kepada orang-orang yang tersesat yang ada di Indonesia. Uangnya ya asli, tapi nggak barokah. Nggak barokah. Bukan daun, bukan kertas. Lah, seperti apa yang dibelanjakan ya oleh Farida ini di toko-toko bangunan itu, apakah uang asli? Ya asli. Cuma seperti fotokopian, uangnya ini tidak barokah, itu cepat habis, nggak masuk akal kok. Tiba-tiba keberkahannya ini yang dicabut. Tapi tidak merugikan toko bangunannya. Oleh sebab itu, jika penduduk di sana diberi ya bahan bangunan atau elektronik, ya, atau sepeda motor, ya, kiriman dari seseorang yang asalkan jelas ikhlas, ya nggak apa-apa, terima saja, nggak apa-apa. Jangan was-was nanti, wah aku dijadikan tumbal. Nggak, jenengan nggak minta kok, kecuali jenengan minta itu. Nah, inilah yang paling penting. Tidak ada makam Farida di Badal Pandian itu. Yang ada adalah, yang paling bermasalah adalah makam Habib Abdurrahman Al-Haddad. Jadi intinya saya ini malam hari ini bukan bahas masalah yang aneh, nyeleneh, goib, jin-jinan, itu ya enggak. Intinya kan termasuk spesialisasi saya. Kok ada Habib ketelarak nang daerah Badal itu piye? Nah, berarti kalau bisa tidak usah dibongkar makamnya, dibongkar saja tulisannya itu nggak bener, itu nggak bener. PWI LS Kediri, Tulungagung Raya kan, Tulungagung Raya yang bergerak. Nanti kalau kedengaran Habib Lutfi bin Yahya, wah dibangun nanti, dibangun megah nanti, dimintai barokah itu nanti, dicungkup nanti dibangun megah nanti. Makam Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad katanya dari Gunung Gede Bogor. Aneh-aneh saja. Itu berdasarkan Qorinah wal Mukasyafahnya Sarkup, sarjana kuburan yang ya kepingin menenangkan diri lah ya, menempati bertempat di tempat-tempat keramat, tirakat ya, dengan sholat ya, mungkin sholawat ya. Akhirnya menemukan satu tempat ya, wah ini kok karamat ya, sini ini. Akhirnya dipas-paskan, wis dikira-kira awuren wae lah kan. Kira-kira awuren. Coba digali, itu nggak ada kerangkanya. Itu makam baru itu. Dan batu nisannya itu dikasih
kain mori kan gitu supaya kelihatan keramat. Yang lainnya tuh nggak ada, batu nisan ditutupi kain mori, ya itu saja makam Habib itu. Tapi dari jarak antara beberapa kilo ya, itu ada makam Habib Hasan juga. Tapi wallahu alam nanti kita teliti palsu juga. Jadi makam tua yang ada di Ngadulwe itu sebenarnya dulu adalah pusat sejenis kayak pemerintahan lah, karena dekat dengan Sungai Berantas. Biasanya kuburan-kuburan Islam itu menempati tempat-tempat bekas kerajaan, bekas rumah para jawatan, pejabat-pejabat kerajaan dulu. Biasanya seperti itu, karena memang Majapahit tidak meninggalkan jejak makam. Hindu Buddha kan sudah tidak begitu berkeyakinan, ada yang dikuburkan tetapi tidak banyak. Kebanyakan di ngaben gitu. Ataupun kalau dimakamkan ya sudah tidak diperhatikan. Wong pada waktu itu sudah kalah perang ya, terdesak, yang akhirnya yang menguasai adalah tradisi Islam, budaya Islam. Akhirnya makam-makam itu batu nisannya timur, utara dan selatan, alias jenazahnya menghadap ke kiblat. Itu kan tradisi Islam. Wong makam Wong Kalang saja itu batu nisannya satu sebelah timur, satunya lagi sebelah barat. Ada yang cuma satu saja batu nisannya. Jadi beda. Oleh sebab itu di Ngadilwe kecamatan itu juga ada sumber mata air Ngadiloyo namanya. Nah, tempat-tempat seperti itu cocok untuk komunitas jin. Karena selain hawanya sejuk, mereka juga menganggap itu suatu tempat yang nyaman, aman. Jadi kalau buat orang-orang yang tirakatan, minta-minta wiridan di situ sebenarnya nggak usah. Karena nanti mendekati kesyirikan. Lebih baik tidak, karena memang di pohon-pohon yang besar, yang tua, usianya itu memang tempatnya para jin, apalagi pas di tempat kuburan, karena kuburan itu dijaga oleh bangsa-bangsa jin tertentu. Tidak hanya di sini, ya di Arab Saudi sana, semuanya pemakaman-pemakaman itu dijaga oleh jin. Jin Farida itu kan bahasa Arab. Farida seperti istrinya Sembara lah ya. Enggak, itu Faridatul Jannah ngakunya, tetapi sebenarnya itu bukan muslimah, tapi seorang yang pernah hidup pada masa lalu. Oleh sebab itu, jika ada yang dibantu, ya terima saja. Yang penting bismillah, khusnudzon saja. Nggak perlu takut nanti kena tulah. Apalagi lurah-lurah yang ada di sana itu ketakutan. Umurnya nggak panjang katanya. Siapapun yang jadi lurah di sana itu umurnya pendek-pendek karena keyakinan yang terbangun. Energi positif jadi negatif akhirnya. Akhirnya diyakini betul, akhirnya ya bener, lurah sing nom-nom mati nom. Jadi lurah ini mati nom, lurah sini mati tua, selang-seling itu katanya seperti itu. Ini tidak usah dipercayai. Karena ketika kepercayaan itu ditaruh pada satu objek, diyakini banyak orang, maka akan timbul satu energi atau kekuatan. Oleh sebab itu, masalah jin Farida ini lebih baik ya didoakan saja kalau toh memang ada roh-roh manusia yang kurang bisa diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga di tempat damai di sisinya. Tapi kalau ada jin yang usil ya mengganggu, misalkan masalah pagebluk, satu hari, satu pekan itu yang mati 7 orang berturut-turut ya, terus akhirnya seperti corona itu loh ya, jangan menyalahkan jinnya, salahkanlah manusia. Harus banyak doa dan usahanya, banyak sodakohnya, banyak taubatnya, banyak istighfarnya, seperti itu. Lah sekali lagi masalah makam yang ada di sebelahnya pohon besar yang growong itu bukan makam Habib Abdurrahman Al-Haddad ya. Oleh sebab itu copot saja melalui juru kunci yang ada. Salam dari kami untuk Pak juru kuncinya, jangan dipasang itu papan nama yang bernama Habib dari marga Al-Haddad dari Gunung Gede Bogor. Lah itu nggak bener itu orang yang ngarang-ngarang. Nanti yang ditakutkan akan didengar oleh Sarkup
oleh Petanesia, oleh Habib Lutfi bin Yahya. Oh, jadi Habib Ba'alawi semua nanti. Jadi orang sana, orang Badal, Pandian itu keturunannya Habib semua akan jadi keturunan Ba'alawi nanti. Padahal sebenarnya saya mau membahas sekaligus yang sudah saya sampaikan dalam Flipbooks. Ada satu lembar kitab Juz 2 Al-Masro'ur Rawi cetakan pertama yang kami sampaikan tentang Habib Abdullah yang disampaikan oleh Habib Ali Jindan, Salim Jindan. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Jenengan simak nanti, kalau perlu nanti saya tambahi PDF-nya Juz 2 secara keseluruhan. Kalau satu lembar saja nggak cukup, karena antara Al-Masro'ur Rawi Juz 2 versi cetakan kedua, Juz 2 versi cetakan pertama ini tidak sinkron lagi masalah ini. Tentang pertanyaan malaikat Mungkar Nakir kepada seorang laki-laki yang meninggal dunia, yang mencintai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katanya. Man rabbuka? Jawabannya Habib Abdullah bin Alwi, tapi bukan Al-Haddad. Nah inilah kebiasaan Habib Ba'alawi itu nambah-nambahi sendiri. Tidak berdasarkan referensi asli. Ngarang-ngarang sendiri sesuai dengan pemahamannya. Padahal di Al-Masro'ur Rawi yang versi cetakan kedua ini dihapus itu. Dihapus. Yang masih murni itu ada di manuskripnya Al-Masro'ur Rawi, dan yang ada di Juz 2 versi cetakan pertama Al-Masro'ur Rawi. Saya sudah memutolaahnya bahwa cerita tentang Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, itu simpang siur. Yang benar yang mengintervensi malaikat Mungkar dan Nakir supaya membebaskan mayit yang ditanyai man rabbuka itu bukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah inilah Habib-Habib ini selama bertahun-tahun nggak ada yang mengoreksi, karena nggak ada yang memiliki kitabnya. Kiai-kiai semua diam saja karena nggak memiliki kitabnya. Sekarang jenengan sudah saya kasih kitabnya. Halaman 188. Halaman 188 Al-Masro'ur Rawi yang versi cetakan pertama. Kalau yang versi cetakan kedua halaman 409. Halaman 409, tetapi dihilangkan. Nggak jujur lagi ini. Halaman 409. Yang versi cetakan kedua tahun 1982 Al-Masro'ur Rawi. Saya bacakan aslinya bahwa berdasarkan kitab karya Al-Faqih Abdurrahman bin Ali bin Hisan yang mengarang kitab biografi sejarahnya Bani Alawi yang secara panjang lebar namanya kitab itu Al-Baha, Tarikh Al-Baha, yang menulis tentang karomah-karomah yang masyhur, diantaranya karomahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur. Alwi Al-Ghuyur itu anaknya Faqih Muqaddam. Tapi Habib-Habib muda itu nggak teliti, nggak hati-hati, karena memang walah nggak mungkin ada yang koreksi ya, kiai-kiai nggak ada yang punya kitab ini kan gitu. Akhirnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad layakno, saya cari di karomahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nggak ada. Ternyata di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu jaraknya lebih dari 300 tahun. Kalau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, yang katanya ngarang Rotib Al-Haddad, Risalatul Mu'awwanah misalkan, terus kitab-kitab yang lain ya, termasuk Rotib-Rotib selain Rotib Al-Haddad itu banyak ya. Itu hidupnya pada abad ke-11 Hijriah. Lah ini abad 7 Hijriah.
Nah, ini. Fal natabarruk bi dzikri ba'di karomati al-mustatobah wa da'wati al-mustajabah minha annahu angkara ala rajulin bi Makkah al-musyarrafah. Langsung pada baris berikutnya yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang membaca bait-bait tentang Yaumul Ba'ats dan Hisab. Lalu laki-laki tersebut pernah berjumpa dengan Abdurrahman bin Alwi Al-Hisan, Sahibu Tarjamah. Ya. Ditemui setelah membaca bait-bait ini tadi, junggel wa kharra maghsyian alaihi, seperti Muhammad bin Ali Ba'alawi. Falamma afaqa, setelah sadar, maka Abdurrahman bin Ali bin Hisan mengatakan kepada lelaki tersebut, ulangi lagi bacaanmu, bait-baitmu itu tadi. Tetapi laki-laki tadi meminta syarat agar Abdurrahman bin Ali bin Hisan mau menanggungnya masuk surga. Faqala laisa dzalika ilayya walakin atlubu ma syi'ta minal mal. Enggak ngono, yang penting kamu kan punya harta, kamu kaya. Tapi jawaban laki-laki tadi, ma uridu illal jannah. Saya tidak ingin harta itu. Yang saya inginkan hanyalah surga. Faqala an hasala lana syai'un ma karihna wa da'alahu bil jannah. Lalu Abdurrahman bin Ali bin Hisan hanya mendoakan supaya masuk ke surga. Fahasunat halatur rajul wantaqala ila rahmatillah. Lalu baiklah, menjadi baik sikap perilaku dari laki-laki tersebut. Lalu tidak begitu lama wantaqala ila rahmatillah, meninggal dunia. Wasyai'ahu, dan diiringi jenazahnya oleh Abdurrahman bin Ali bin Hisan, dan Abdurrahman bin Ali bin Hisan menghadiri pemakamannya dan duduk di atas kuburannya saatan, beberapa waktu. Fatawghayyara wajhu, mukanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan ini berubah. Tsumma dhahika, lalu tersenyum. Wastabsyara, bunga. Lalu ditanya, kenapa engkau seperti itu wahai Abdurrahman bin Ali bin Hisan? Faqala annar rajula lamma sa'alahul malakani. Ketika laki-laki yang dikubur ini ditanya oleh dua malaikat, yakni Mungkar dan Nakir, an rabbi, tentang man rabbuka. Nah ini, faqala, maka menjawab Syekhi Abdullah Ba'alawi. Ini loh, Syekhi Abdullah Ba'alawi itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti kami sertakan bukti Ali Jindan, Salim Jindan, ya, mengatakan bahwa malaikat Mungkar Nakir itu diintervensi, ya, supaya mangkir, ya, dari utusan ilahi dengan dijawab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggak ada Al-Haddadnya. Ini bukan bab Al-Haddad, beda tahunnya. Ini bab Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholiq Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Seperti itu. Abdullah bin Alwi. Fata'abatu lidzalika fasa'alahu, diulangi lagi ayat fa'ajaba bidzalika. Marrabuka, jawabannya ya tetap Syekhi Abdullah Ba'alawi. Nah, akhirnya ini ada cerita bahwa di makam, di dalam kuburan di alam barzah ini ditemui langsung oleh Abdullah bin Abdullah Ba'alawi, bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Terus akhirnya malaikat membiarkan saja, marhaban bika wa syaikhika Abdullah Ba'alawi. Silahkan, sudah kamu ketemu dengan senang ketemu dengan gurumu Abdullah Ba'alawi. Padahal pertanyaan itu man rabbuka, harusnya ya Allah, bukan Abdullah. Gitu. Ya sama dengan ketika Al-Faqihil Muqaddam mengaku ana Allah. Seharusnya enggak begitu, gitu loh. Ana Abdullah, harusnya begitu. Enggak boleh ana Allah. Naam, ana Allah, nggak boleh. Sama seperti Abdullah ini, Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur Ba'alawi. Qala ba'duhum hakadha, yang bagi ini membahas tentang karomahnya Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur. Seyogjanya seorang guru atau syekh itu bisa menjaga muridnya sampai setelah matinya. Nah ini loh, anehnya itu loh. Sampai orang-orang Ba'alawi itu mampu menjamin pengikutnya, muridnya, jamaahnya, walaupun dia sendiri sudah meninggal dunia.
ajaran aneh dan nyeleneh sesat dan menyesatkan. Ini yang tidak didengarkan oleh MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu melalui kitab-kitab ini kita bongkar masalah sah dan tidak sahnya sudah beres jelas bahwa mereka itu palsu. Habib Alawi yang ada di seluruh dunia itu palsu semua. Mohon maaf, sekelas Habib Umar bin Hafid sekalipun, Ali Al-Jufri sekalipun, semua itu palsu, keturunan Nabi palsu. Ya. Sekarang kita tinggal membersihkan sisa-sisa kepalsuan doktrin-doktrin mereka. Termasuk diantaranya meluruskan Ali Jindan, Salim Jindan ini salah memahami kitab Al-Masyru' Urawi yang mengaku sebagai Tuhan man rabbuka ketika ditanya oleh Mungkar dan Nakir kepada seorang laki-laki yang baru meninggal dunia yang muhibbin, ya, itu bukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattab, tetapi Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ini 188, tapi dihapus sendiri oleh penyalin kitab Al-Masyru' Urawi yang versi cetakan kedua. Kalau yang ini masih asli sesuai dengan manuskripnya. Jadi seyogyanya hakaza yang bagi ayyakuna syekhu yahfadhu muridahu hatta ba'da mautihi. Jadi kalau ada cerita di dalam Syarhul Ainiyah, Al-Faqihil Muqaddam itu walaupun sudah meninggal dunia masih ikut sholat berjamaah, menyalati sholat jenazah kaum Ba'alawi yang meninggal dunia setelahnya. Jadi aneh ya, aneh memang. Jadi aneh, sangat aneh. Begitu juga perkataan dari Habib-Habib, ya hampir semuanya. Tidak perlu ibadah yang banyak, yang sungguh-sungguh, yang penting mencintai cucu Nabi. Insya Allah suarga, dijamin dapat syafaat, dapat jannah. Nah, jadi mereka mencoba untuk menduduki kedudukan Allah, kedudukan Rasulullah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nggak terasa hampir 40 menit berjalan. Ya, nanti kami sertakan lagi. Kalau jenengan malas buka video-video kami sebelumnya, tetap kami sertakan juz 2 Al-Masyru' Urawi, kami sertakan di deskripsi di bawah video kami. Dan nanti akan kami sertakan pula video-video tentang bukti bahwa AJ atau SJ itu pernah mengatakan seperti apa yang saya sampaikan. Jadi ini bukan merupakan fitnah, justru meluruskan apa yang mereka sampaikan itu nggak benar. Bukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattab, tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Dasarnya ada, kitabnya ada, cuma dihilangkan oleh penyalinnya yang kedua, cetakan kedua tahun 1982. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan berkomunikasi langsung kami dengan panjenengan dengan membaca tulisan-tulisan panjenengan. Mohon maaf nggih, mohon maaf. Ini masih belum clear sebenarnya masalah Farida. Tapi waktunya yang terbatas ya. Banyak kiai-kiai yang protes, jangan membaca ini. Oh, nggak bisa lah, ini dua arah ya. Dua arah ini anggaplah kayak bukan monolog ya, di dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur saya tidak mutolaah tulisan panjenengan karena kesibukan saya. Bu Zain Zeta. Pertama Bu Zain Zeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya hantu itu ada. Apapun namanya, saya tidak takut hantu. Karena menurut saya tidak ada makhluk yang perlu saya takuti. Tapi sebenarnya tergolong makhluk apakah hantu tersebut, Kiai? Mohon penjelasannya. Kalau Farida itu jin, gitu saja. Mudahnya itu jin. Nanti kalau diperinci-perinci, apakah roh manusia atau nanti terlalu jelimet gak Ibu Zain, jin gitu saja. Jin tapi ngaku-ngaku menjadi seorang manusia yang bernama perempuan Faridatul Jannah atau Farida itu. Yang akhirnya ya beliau sangat dermawan, membantu banyak orang ya tanpa diminta ya. Lebih baik terima saja. Yang penting bismillah tawakkaltu 'alallah, saya tidak minta. Kalau dikasih terima saja. Kalau takut was-was ya nggak usah. Nanti malah bener. Yang hasilnya tidak jadi iya gitu. Kalau nggak serahkan ke masjid saja. Untuk kepentingan umat kan nggak apa-apa. Karena apa? Toko bangunannya sudah dibayar lunas. Dealernya sudah dibayar lunas. Jadi berkali-kali ada yang ke sana memang meneliti alamatnya, tapi ternyata alamatnya itu di kuburan Badal situ. Pak Joko Nur, nggih Bu Zain Zeta. Tadi sebenarnya itu nggak perlu ditakuti. Manusia itu
tingkatannya lebih tinggi daripada jin. Kalau manusianya itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nggih, Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, dan keinorohya Bojonegoro. Matur suwun Pak Joko Nur, amin amin. Begitu juga panjenengan. Ibu Senjata, gimana pun tentang hantu Farida, saya sudah nonton videonya Kiai. Saya tetap dengan logika sehat saja Kiai, mendapatkan sesuatu dengan berusaha, tetap tidak berusaha dapat dari hantu. Karena apapun tidak mengharap dapat dari hantu, karena apapun itu pasti ada konsekuensi atau timbal baliknya. Nggih, kalau begitu jenengan termasuk wirai, Bu Zenzeta. Karena apa? Jin itu jarang yang ngasih cuma-cuma, pasti ada imbalannya itu. Tapi kadang-kadang berupa jebakan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, karena karakteristik jin itu saelek-elek karakter menungso itu saapi-api karakter jin. Jin itu welek karakternya, akhlaknya itu tidak karimah, kecuali jin-jin yang tingkatan tinggi. Ada jin bangsawan, jin priayi, nah, hampir sama seperti manusia komunitasnya. Oleh sebab itu di tempat-tempat yang ada komunitas jin itu kita jangan menantang atau mengganggunya, karena nanti akan kena hukum alam yang ada. Bahkan ceritanya di situ ada orang yang hilang selama bertahun-tahun nggak dikembalikan ke alam manusia karena kesalahan, sama dengan dihukum di penjaranya sana. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita nantang-nantang, nggak boleh. Ada seorang kiai juga yang dari wilayah Kediri, Pare atau sana itu yang menantang-nantang akhirnya meninggal dunia. Nggak usah nantang-nantang, mereka juga punya perasaan, punya kode etik, punya hukum tersendiri. Kalau ingin mengakses mereka, ya anggaplah ini kan flash disk, anggap ya flash disk ya. Isinya bisa ribuan video, audio, dan bahkan tulisan, bahkan kitab-kitab. Sama dengan pohon besar yang ada di kuburan itu merupakan tempat yang sangat luas. Ada masjidnya, ada lapangan, ada kolam renangnya, ada rumah-rumahnya. Sama dengan file yang ada di flash disk ini, ketika kita mau membukanya harus ada aplikasi yang kompatibel, sesuai. Kalau kita mau mengakses di mana jin itu, ya kita harus memiliki aplikasi yang kompatibel, sesuai, baik dimensi ataupun frekuensinya. Jadi jangan meniru ya, kebanyakan orang yang bisa mengakses keberadaan jin itu biasanya malah dia itu seakan-akan IQ-nya nggak dikedepankan, intelektualitasnya itu terbelakang. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Seharusnya tidak itu loh. Seharusnya tidak. Kalau kita mau mengakses mereka harus dengan aplikasi yang kompatibel, alias kita meningkatkan frekuensi kita di atas dimensi 4, dimensi 5, di atasnya baru kita bisa melihat mereka. Ya dengan cara celaan termasuk ya. Kalau masalah minyak bunga-bunga itu nggak terlalu penting. Yang paling mudah itu tulang-tulang hewan sapi ya, kambing, kerbau, tulang unta, tulang-tulang apapun itu kan makanan mereka. Itu kalau memang benar-benar jin lah ya, mudah nanti. Kalau nggak bisa bertemu langsung ya tidurlah di tempat situ. Nanti tak ditemoni. Gampangnya seperti itu. Nggih Bu, saya ceritakan Sodikin. Pak Kiai, apakah kata-kata Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan sampai Nabi Isa alaihissalam? Yang saya tahu kata-kata Islam itu adanya di Nabi Muhammad SAW saja. Nggih. Memang di dalam kitab Samawi ya, sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada istilah monoteisme atau agama tauhid. Agama monoteisme menyatukan satunya Tuhan, tidak mempersekutukan. Istilah musliman itu yang paling dipopulerkan sejak masa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Terbukti dicantumkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu ya. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, Nasrani, walakin karena Hanifah Muslimah, seorang yang Hanif dan seorang Muslim. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bahkan kalau kita adopsi menjadi doa iftitah itu, wa ana awwalul muslimin, ya itu ya juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita wa ana minal muslimin, jadi sejak zaman Nabi Adam sebenarnya, cuma bahasanya saja yang beda-beda. Islam
yang melengkapi Islam-Islam sebelumnya, itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, Kang Sotikin. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya ya Islam, Nabi Musa itu Islam, cuma berhubungan dengan komunitas kesukuan, golongan lakop mereka akhirnya menjadi agama Nasrani, agama Yahudi, yang akhirnya terpecah belah dari ajaran aslinya. Akhirnya harus menginduk pada asal muasal Islam itu sendiri. Kalau memang Abrahamik agamanya, Yahudi, Nasrani, Muslim itu kan Abrahamik ya harusnya kembali ke kakek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim sendiri. Wa ana awalul muslimin, bukan musyrikin, itu Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihi salam. Jadi sejak zaman Nabi Adam sebenarnya cuma bahasanya saja yang beda, Kang Sotikin. Bahasanya saja yang beda. Pokoknya agama tauhid gitu aja. Jadi sebelum Rasulullah itu memang tidak populer Islam. Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, itu ya agama monoteisme, agama tauhid. Tidak menyekutukan Allah. Lah, Yahudi juga kan menyekutukan Allah dengan adanya Uzair yang didampingkan menjadi anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasrul masihu ibnullah. Nasrani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Tuhan, anak Gusti Allah. Ya itulah yang membuat ketidakmurnian ajaran agama samawi itu oleh para pemeluknya karena dimodifikasi jauh dari tuntunan aslinya. Begitu ya Kang Sotikin ya. Sementara ya. Pak Banyu Biru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nur Yahya, 100% insya Allah saya tidak takut hantu Kiai. Yang saya takuti doktrin-doktrin Ba'alawi kepada umat Islam yang malas belajar alias taklid butanggih. Leres Pak Yai Banyu Biru. Salam takdim untuk semua anggota keluarga panjenengan. Matur suwun atas atensinya membagi intisarul ilminya. Insya Allah tidak takut hantu. Nggih. Kalau kita takut hantu itu apa sih ya? Hantu itu ya memedi, bahasa Jawanya memedi. Setan itu kan ya jin yang nakal istilahnya. Manusia yang nakal ya setan sama saja. Nah kalau jin-jin yang membo-membo atau ganggu-ganggu kita itu jin-jin kelas rendahan sebenarnya. Kalau saya ngomong seperti ini kan yang mudah, ngalami sendiri coba di hutan sendirian itu, ya merinding juga. Ya merinding juga. Tapi kalau Pak Yai Banyu Biru tidak, karena sudah kumandel, tawakalnya sudah level tinggi. Kalau saya masih level rendah ya. Takut bukan takut dimakan sama genderuwo, buto ijo, enggak. Ya cuma gila nih, ngegirisi gila nih. Cuma kalau jin yang ada di dimensi keempat itu mau menampakkan diri secara fisik di hadapan manusia itu harus diturunkan dulu frekuensinya, lalu ditarik ke atas frekuensi mereka. Rasanya misalkan mengkerok, merinding, hawanya sudah beda, pandangan mata kunang-kunang, seakan terhipnotis. Berarti kita sudah mulai akan masuk ke dalam dimensi alam jin situ. Kalau kita menolaknya dengan cara misalkan guyon-guyon biasanya nggak jadi. Sama dengan ketika manusia mau digendam, tapi manusia itu waspada, ya nggak akan kena. Ditutup channel, ya. Kalau bahasa orang tua dulu, babahan hawa songo ditutup kabeh. Wah, aku nggak percaya. Nah, misalkan semisal George Bush misalkan datang ke hutan Alas Purwo Banyuwangi misalkan ya sing wedi ku malah jine. Sing wedi ku jine. Londo-londo masuk, bule-bule masuk nang hutan-hutan sing wedi malah jine malah. Londone ra wedi. Karena frekuensi ini enggak nyambung. Nggih, terima kasih Pak Banyu Biru. Nggih, yang ditakutkan itu adalah doktrin-doktrin Ba'alawi, termasuk doktrin malas belajar itu. Ya ini kita harus belajar, para kiai-kiai belajar lagi. Harus meluruskan akidah umat, akidah syariah, bahkan furu'iyah umat Islam Indonesia ini sudah diacak-acak oleh kaum Ba'alawi. Ini tugasnya kiai dan ulama, guru ngaji, ustadz-ustadz yang ada di negeri ini, semuanya tanpa terkecuali, untuk memurnikan kembali yang sudah kadung ratusan tahun ya terinfeksi virus jahat ini. Bahaya ini. Nggih. Ini gara-gara kita malas belajar dan taklid buta alias husnudon saja itu.
Nanti tradisi malas belajar ini yang menjadi momok yang ditakutkan oleh kita semua, termasuk Romo Yai Banyu Biru ini takut, bukan takut hantu, tapi takut kiai atas doktrin-doktrin Ba'alawi, termasuk itu tadi. Mak Rabbuka Habib Abdullah, katanya bin Alwi Al-Haddad, ya bener bukan itu, Abdullah bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, jadi yang bener itu ini, gitu loh. Jadi nanti kami tampilkan lagi. Matur suwun, terima kasih. Salam takdim. Nggih, Pak Banyu Biru, Pak Yai. Baca sholawat. Sebab-sebab runtuhnya Turki Utsmani karena salah milih sekutu atau karena orang-orangnya percaya pada ajaran para sufi dengan wirid-wirid tertentu yang bisa mendatangkan kekuatan super. Nggih, leres Pak baca sholawat. Dulu aliansi pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah sehingga Arab Saudi, ya termasuk diantaranya Suriah juga lepas. Suriah kena Perancis, Arab Saudi kena Inggris, bahkan sampai Yaman itu kena Inggris. Jadi wilayah Turki Utsmani habis, ya habis gara-gara kalah Perang Dunia Pertama. Gara-gara apa? Leres panjenengan Pak baca selawat. Gara-gara percaya pada ajaran sufi. Oleh sebab itu, saya mewanti-wanti kepada Bapak Prabowo Subianto. Nanti kalau ada acara di Senayan, Istora misalkan, ngundang sufi-sufi sedunia, mendatangkan Habib Umar bin Hafid, Ali Al-Jufri, dan lain-lain ke Indonesia, jenengan nggak usah hadir. Nggak usah negarawan didekte sama orang Yaman, nggak boleh. Nanti kalau jenengan dipegang, tunduk, lemah. Kalau presidennya lemah, seluruh kekuatan yang ada di bawahnya ya lemah semua. Apalagi hanya mengandalkan khurafah-khurafah. Ilmiahnya ditiadakan. Yang akhirnya apa? Kita menjadi bangsa yang lemah dan mudah dijajah. Ini saja, seandainya tidak ketahuan kita, Ba'alawi ini akan merajalela. 50 tahun yang akan datang, Indonesia akan dicengkeram oleh mereka. Alhamdulillah, ini ada hikmah, jenengan semua bangkit bersama. Kalau tidak, betul, kalau nggak percaya, titenono, kalau saya sudah meninggal dunia, jenengan sudah meninggal dunia. Karena apa? Presiden aja kalah dengan Ba'alawi. MUI saja kalah dengan Ba'alawi. NU saja kalah dengan Ba'alawi. Muhammadiyah saja yang masih apa? Masih status quo, belum kalah, belum menang. Karena apa? Ya nanti lama-lama generasi kita dimakan semua. Akidah diucar-acir, syariah di kotak-kotak, diadu domba. Termasuk peristiwa yang ada di Tulungagung kemarin itu. Sejarah mana? Laskar Sakera membela penjajah Belanda itu sejarah apa? Di mana? Laskar Sakera itu membela bangsa dan negara. Nanti kalau misalkan Habib Hussein dari Kediri itu laporkan polisi saja, menuduh pejuang-pejuang yang ada di Tulungagung itu PKI semua. Laporkan polisi saja itu. Proses, jangan ditarik laporannya, jangan dicabut laporannya. Bahaya itu. Bantul ndas lama-lama. Nggih. Jadi begitu nggih Pak baca sholawat. Kita ini akan menjadi bangsa yang lemah. Lemah. Gara-gara ini tadi terlalu dekat, ya. Termasuk contohnya Turki Utsmani. Turki Utsmani. Pada waktu Turki Utsmani berkuasa di Yaman Utara, San'a dan sekitarnya, ya. Inggris masih menguasai Yaman Selatan, termasuk pelabuhan Aden itu. Hadramaut termasuk jajahannya Inggris. Tapi Inggris akhirnya juga menciptakan kelas-kelas, diantaranya setelah itu timbullah satu pemberontakan dari kalangan Ba'alawi. Ingin menguasai negeri Yaman Selatan sendiri. Di antaranya benar terjadi. Ada wakil presidennya yang dari bapaknya Ali Al-Jufri. Terus ketua partai komunisnya juga dari marga Asakov atau Asegaf. Sama, nanti kalau diekspor dari sana ke Indonesia, maka benar-benar akan terjadi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Hamid Al-Qadri, yang ingin Indonesia ini bukan bercorak NKRI, tapi bercorak negara seperti persemakmuran. Ya, persemakmuran. Jadi nanti Kalbar itu menjadi ya seperti negara bagian gitulah. Ya. Jadi ada hubungan antara Hamid Al-Qadri dengan Westerling yang akhirnya mengacak-acak Sulawesi. Begitu nggih.
mohon para pejabat jangan tunduk kepada Mbak Alawi. Sekali lagi, ini pesan saya. Leksi diningrat, Kang Sodikin, kata Islam memang baru disebutkan setelah Rasulullah SAW diutus. Tapi pada hakikatnya semua Nabi dan Rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam semuanya Islam, yaitu berserah diri total kepada Allah. Nggih leres. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim dulu wa ana awwalul muslimin. Nggih leres. Jadi la ilaha illallah Adam Rasulullah. Tapi bahasanya nggak bahasa Arab itu. La ilaha illallah sis Rasulullah. La ilaha illallah Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi leres nggih Pak Leksi diningrat matur suwun sudah dibantu menjawabnya. Pak Pramana, Pak Kiai, apakah roh orang yang masih hidup dapat menggait roh orang lain yang masih hidup tetapi tidak ada hubungan keluarga seperti telepati, misal pria ke wanita yang belum atau bukan istrinya? Tergantung frekuensi orang per orang Pak Pamungkas Pramana. Daya konsentrasinya kuat atau tidaknya ini yang memutuskan mampu atau tidaknya menyambungkan satu frekuensi gelombang otak satu ke yang lainnya. Tergantung kekuatannya. Kalau kekuatannya lemah, yang disambungkan juga lemah, ya maka nggak nyambung, nggak jadi, nggak kena, nggak mampu untuk menggaitnya. Jadi roh itu, baik rohnya orang yang masih hidup itu bisa berkumpul dalam satu komunitas, juga rohnya orang yang sudah meninggal dunia itu juga bisa berkumpul dalam satu komunitas di alam barzah. Sama, gambaran hidup di dunia ini hampir sama seperti gambaran hidup di alam penantian atau alam barzah. Seperti telepati, telepati itu ketika objeknya itu nyambung frekuensinya, Pak Pamungkas Pramana. Tetapi kalau tidak nyambung dia nggak bisa. Termasuk kematangan spiritualnya itu. Sama dengan ketika seseorang jatuh cinta. Yang satu jatuh cinta, tetapi yang dicinta tidak jatuh cinta, ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Tetapi kalau dua-duanya ini sama-sama jatuh cinta, walaupun dari Amerika, dari Jerman, Italia, dari Australia, ya datang ke Indonesia. Contohnya banyak. Pemuda dari Batang, Jawa Tengah itu dapat istri dari Italia. Datang sendiri ke Kabupaten Batang. Kediri kemarin, Tulungagung kemarin juga dari India loh, cewek ini marani calon suaminya akhirnya menikah di Tulungagung tapi sekarang pisah. Ada lagi seorang laki-laki dari Magelang ya, itu dapat istri yang cantik dari Inggris ya. Kok bisa ya? Karena telepati itu tadi. Jadi kemanapun seorang putri dari Inggris ya, padahal kuliah di Oxford University ya, kayak saya kenal seorang siapa jenenge ya, kerja di Bali sebagai jayat gak? Hitam itu ya cilik dekil itu, tapi ya, karena frekuensi saling jatuh cinta itu. Jadi jatuh cinta itu menyambungkan satu frekuensi dengan frekuensi lainnya, telepatinya itu nyambung. Sama dengan ketika tidur, ingat kamu makan, ingat kamu mau apapun, ingat kamu. Gitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Asalkan dua-duanya nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa. Nggak nyambung nggak bisa. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paham yang menyimpang seperti Mbak Alawi biar sadar katanya cucu Nabi. Nanti kalau mati ya gentayangan seperti Mbak Farida sewaktu hidup belum tobat. Pak Toko Suryo ini mengingatkan kaum Mbak Alawi karena banyak menipunya. Nggak takut mereka nanti di alam barzah karena dijamin oleh leluhurnya. Setiap kaum Mbak Alawi yang meninggal dunia itu sudah disiapkan kaplingannya di alam barzah di surga oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ada kitabnya. Ada kitabnya. Bahkan di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi ini tadi kan kita baca. Yang namanya syekh, guru, mursyid itu harus bisa menjamin murid walaupun sudah meninggal dunia. Piye to iki? Misalkan saya ini mursyid nggih. Ini admin ini murid yo. Walaupun saya sudah mati masih bisa njanggung iso nulungi wong sing urip-muridku dhewe iku. Piye to iki? Aneh, ajaran aneh memang gitu.
Macan loreng, Prabu Jember, setinggi apapun ilmunya, alimnya, jabatannya, yang masih bela-bela Habib pemalsu nasab Nabi, insya Allah akan hancur. Amin. Al-Fatihah ping 11. Ya Jabbar ya Kohar ping 41. Alhamdulillah. Amin. Pak Macan loreng, semoga saja begitu. Prabu Jember, terima kasih atas dukungannya dan doanya. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang viral di masyarakat, baik mistis, mitos, sejarah dan lain, pasti ada peran Habib di dalamnya. Termasuk Faridah nanti. Faridah itu mau dikuasai oleh Habib Abdurrahman Al-Haddad dari Gunung Gede, Bogor. Aneh. Semua mau dibalawikan. Mumpung durung konangan, ndang dicopot itu tulisan. Gak bener itu gawe-gawean. Tolong juri kunci dan PWI LS Kabupaten Kediri, Tulungagung Raya sampai Trenggalek dan sekitarnya. Nggih, matur suwun. Kavin, asmene piye dari nyimak nggih, monggo ngopi ngerokok monggo tafadhol silahkan ya toreh nggih monggo. Kang Brot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana seandainya seseorang tinggal di lingkungan yang masih husnudzon terhadap Pak Alawi beserta amalan-amalannya, sedangkan yang bersangkutan sudah tak percaya? Mohon solusinya matur suwun nggih. Kang Brot ini berada di daerah yang masih banyak muhibinnya. Itu bagaimana? Tetap kita berusaha dengan cara yang arif dan bijaksana menyadarkan mereka. Kang Brot misalkan sulit untuk mengucapkan kata-kata kepada mereka, tolong sampaikan, buka KRT Nur Ihya Adinegoro Karma New Karma 212, lihat ini, share sebanyak-banyaknya ke grup-grup yang ada, ke tweet ya, ke messenger, ke pokoknya media sosial lainnya lah. Insya Allah lambat laun, bismillah, biidznillah, nanti akan berhasil, ya, berhasil. Walaupun tidak 100%, bisa 80%, Kang Brot. Caranya tetap kita harus kuat. Jangan sampai justru malah mengikuti arus mereka. Karena ini berhubungan dengan hak dan batil. Bukan abu-abu, subhat, bukan. Tapi ini antara hak dan batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pak Solihin Maulana, assalamualaikum. Di tempat saya di daerah Sidoarjo pernah ngundang Habib ceramah, ada sholawatan juga, tapi di belakang ada yang joget-joget, ada yang mabuk juga. Itu gimana, Kiai? Mohon pencerahan. Tetap panitia harus mengingatkan. Berarti sebenarnya Habib yang sholawatan itu tidak menghendaki adanya sholawat terus diikuti dengan minum minuman keras. Tapi kalau memang benar-benar terjadi, ya kebangetan lah, kebangetan. Oleh sebab itu di Sidoarjo kan ada Said Zulfikar Asyaibani, suaranya lebih hebat daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir Asakov. Kan enak itu loh, jadi ya saya tidak menyalahkan Habibnya, ya yang panitianya yang saya salahkan. Kenapa nggak diingatkan? Tapi kalau memang muhibinnya itu kok malah minum-minum, ya berarti ini merupakan ujian gitu saja untuk mencoreng nama buruk Habib yang ada. Kalau bisa tetap Habib Sidoarjo ini sadarlah. Kalau sholawatan ya sholawatan, sebenarnya sholawatan itu tidak harus dengan mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau memang syiar, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nanti kalau hanya Islam itu hanya kelihatan mayoritas saja, tapi kualitasnya ketinggalan. Begitu Pak Solihin Maulana dari Sidoarjo. Pak Indonesian Man, lihat video tentang hantu Mbak Farida Ngadiluwe Kediri. Kok ada makam Mbak Alawi Marga Al-Haddad dari Gunung Gede Bogor. Kenapa itu Habib blakrak nang Ngadiluwe? Pak Indonesian Man, pakai jasadnya dimakamkan di sana pula. Jelas makam palsu itu ya, saya sudah meneliti, tapi jarak jauh, bukan telepati, tapi transformasi, bukan meditasi, tapi konsentrasi. Itu bukan makam Habib, tapi sengaja dihabibkan, itu buatan baru. Nisannya ditutupi sama kain itu, terus ditulisi. Jadi jangan sampai kecolongan lagi. Pengumuman Pak Lurah, Badal, Pandean, Ngadiluwe, ayo bebaskan makam itu dari Mbak Alawi. Nanti kalau sudah ada Mbak Alawi, nanti Farida, karomahnya Farida diambil alih oleh Habib Abdurrahman Al-Haddad. Nanti akan ada zikir wirid Ratib Al-Haddad. Wah, nanti di sana akan ada cungkupnya, dibangun
ada seperti gubuknya, nanti akan ada wiridan Rotib Al-Haddad ya di makam gurunya Farida yang dermawan. Nah, ini penipuan besar-besaran. Ngono kok iso dipercaya piye. Gilani nggih. Nggih, Pak Indonesian Man, nggih. Mas Anom, izin tanya Yai, bagaimana hukumnya orang Islam memakai penglaris dagangan? Apakah halal atau tidak? Soalnya di daerah kami, rata-rata pedagang kaki lima memakai penglaris. Kalau nggak pakai, maka akan ludes. Makasih. Jadi kami ini pusat konsultasi supranatural, klinik. Padahal ya, nggak apa-apa, Mas Anom. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu komunitas, satu lokasi yang sudah didominasi oleh energi yang berasal dari luar dimensi kita ini, maka tidak bisa kita harus turut menyesuaikan diri, asalkan dengan cara yang ilmiah dan Islamiah. Jangan sampai memiliki amaliyah kekahanah alias para dukun-dukun. Jangan. Penglaris dengan cara yang ilmiah, bagaimana cara melayani pelanggan, pembeli, bagaimana menjaga kualitas produk-produk kita, bagaimana cara ya dengan doa dan usaha. Doa kita sholat tahajud, sholat duha. Di tempat itu sholat duha kalau pas pagi harinya. Nanti itu tuh turut serta melariskan dagangan dan memberkahkannya. Gitu nggih. Tidak usah kita gue jimat supaya laris. Nah, inilah yang namanya sama seperti yang ada di dalam surat Al-Jin itu. Banyak manusia yang meminta bantuan kepada jin, akhirnya jin itu malah bangga. Menungso butuh aku. Contohnya di pasar semua tradisional, pasar itu semuanya pakai jin, jasad jin semua. Ya melalui dukun-dukun, kiai-kiai, ustadz dukun. Topik-topik yang ada. Bahkan ada yang langsung dari Gunung Kawi sana. Wah, penglarisannya luar biasa. Ada yang dari energi-energi tak terduga. Memang kadang-kadang itu bahaya kok. Saya pernah meneliti sendiri, wallahu alam tidak memamerkan. Ada sesama kita dodolan warung saling berdekatan situ. Sandet-sandetan. Menang-menangan dukun, padahal tidak seberapa hasilnya. Saya melihat sendiri, ada seorang mbah yang menghidupi anak-anak yatim, cucu-cucunya, dengan jualan warung, disantet sampai mati. Pertama ditutup warungnya sepi, lalu sampai mati. Cobalah, yang bangga siapa? Yang mengadu domba siapa? Ya jin setan itu. Akhirnya yang keplok-keplok, berhasil memperdaya manusia. Cobalah, wahai umat Islam, ya, di antara semua penduduk yang ada di Nusantara ini, ayo kita jangan mengandalkan penglarisan dari khodam, perewangan, jin itu dengan cara yang ilmiah sajalah, gitu loh. Karena itu nanti ada seperti yang Bu Zainzeta sampaikan, konsekuensinya itu ada. Ya minimal nggak barokah. Iya solaris tapi umurmu nggak panjang, untuk apa? Anakmu akhirnya kena cacat, untuk apa? Gitu loh. Ada yang kena sindrom, Down syndrome. Nah, untuk apa itu? Gak ada manfaatnya. Yang dicari itu berkahnya saja. Terus itu harus dimulai sejak dini. Karena memang orang Indonesia ini kan sejak dulu kala itu selalu berdampingan dengan Banu Jan. Banu Adam dan Banu Jan saling berdampingan. Kalau di Eropa sana ya nggak begitunya. Kalau di sini nih yang ya itu tadi sejak dulu, Pak Mas Anom. Karena memang terbukti di lapangan memang kalau tidak mengikuti arus, ya bangkrut temen nih Mas Anom ya. Karena jin itu ada yang menguasai satu jalan, satu gang. Bener. Jin itu ada yang menguasai itu kayak preman itu loh. Kayak geng. Penglaris soto, penglaris bakso. Barang siapa yang jualan bakso di gang sini semua menyaingi saya, harus bangkrut. Minimal ajur keluarganya. Kalau bisa biar ada yang kecelakaan. Ada yang seperti itu memang. Tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Tapi itu benar, cara kerja jin itu mengadu domba umat manusia.
agar saling bunuh dan bertikai satu sama lainnya. Itu sudah biasa. Jin malah bangga. Jin malah seneng gitu, dimintai bantuan seperti itu. Dijadikan perewangan. Ada yang seperti itu, nggih. Dulu Tentara Nasional Indonesia, ABRI atau polisi yang masuk ke militer harus memiliki jimat. Tentara Majapahit, Tentara Demak, Tentara Mataram, Tentara Mangkunegaran, Banten, semua harus punya jimat namanya, azimah. Minimal tenaga dalam. Padahal di Turki Utsmani sana itu tidak. Zaman sakapan Nabi, Kanjeng Nabi itu ya luka. Ya luka, nggak jaduk ya Kanjeng Nabi. Sahabat Umar ini dibunuh ditembus ya, nggak jaduk ya. Nggak seperti Joko Tingkir. Ya. Sahabat Utsman dibunuh ya. Sahabat Ali terbunuh, nggak jaduk. Ya. Tapi di sini kenapa banyak mulai ajian serat jiwa, ajian welut putih, ajian sirep begananda, ajian papak paluning pandi dan lain sebagainya, termasuk ajian lembu sekilan. Semua tentara zaman dulu itu harus dengan dilambari tenaga dalam ini. Selain olah kanuragan, tapi harus dengan ilmu kanuragan, ilmu kadigdayan. Kalau nggak mati. Kalau perang harus terlindungi minimal 1 kilan ini. Nah ini sekarang diamalkan oleh kawan-kawan yang ada di Banser dan perguruan-perguruan silat yang ada. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Tenaga dalam itu 3 langkah sudah lemah loh ya. Ini yang perlu diketahui bersama. Yang menang itu ilmiah. Ilmiah. Londo iso nundukno wong Indonesia sakti mandraguna. Ayo. Sampai dijajah diadu domba. Ayo. Karena gara-gara akal liciknya Belanda. Akal pinternya Belanda. Majapahit dulu itu tidak mengandalkan karomah, enggak, tapi mengadakan ilmiah, menggunakan senjata cetbang namanya, meriam-meriam jarak jauh. Begitu juga pedang-pedang, tidak hanya keris saja. Kalau mengandalkan keris saja nggak bisa, termasuk pedang dan panah. Senjata api cetbang, meriam-meriam itu, nggih. Nggih Mas Anom, nggih, sementara seperti itu, nggih. Jadi usahakan untuk malamnya tahajud, paginya duha untuk melawan arus. Saya memang pernah membuktikan itu bener ya Mas Anom. Bangkrut, teman kadang-kadang ono ulere, ono ulate, kadang-kadang manusia itu yang datang ke situ tuh males itu. Pokoknya yang penting kalau kita menjual produk-produk siap saji itu jangan sampai gilani, ya. Itu aja, jaga kebersihan, senyum, sapa, salam, senyum, sapa. Silakan, kita ini pelayan, ya, melayani. Jadi enak nanti, pasti laris nanti. Nah, anak saya nggak suka iri dengki ya, itulah perbuatan jin. Oleh sebab itu sering-seringlah membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidzatain itu. Mas Anon, begitu. Berikutnya Ben Bejani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apakah Wali Songo dan ulama pendiri NU ada yang mengajarkan tasawuf ke Fakih Muqaddam? Dan Ba'alawi, setahu saya Ba'alawi itu ada gembong PKI, banyak non muslimnya, apa hukumnya Yai? Nggak boleh. Kiai mengajarkan tasawuf dengan tawasul ke Ba'alawi nggak boleh. Sama seperti yang di Blora kemarin itu, nggih. Wa ila ruhi al-faqihil muqaddam wa ila ruhi Abdullah bin Alwi al-Haddad. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Wong ulama NU Nusantara kok, Wali Songo kok mengajarkan tawasul ke Fakih Muqaddam. Nggak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Imam Ahmad Al-Ghazali, misalkan, juga apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Ba'alawi jangan. Ben Bejani, jangan. Hukumnya nggak boleh. Bisa-bisa mendekati haram. Makruh tahrim sementara, akhirnya mendekati haram. Karena apa? Banyak maldorotnya. PKI banyak non-muslimnya. Nggih. Kalau memang yang Habib Hussein dari Kediri menuduh PWLS Tulungagung Raya itu PKI, dia sendiri PKI gitu. Oleh sebab itu jangan menuduh orang kalau tidak terbukti, kembali ke penuduhnya. Itu nggih. Buktikan kalau PWLS Tulungagung Raya itu PKI. Kalau nggak bisa membuktikan, berarti kamu sendiri. Begitu. Akibat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama Romo Yai Nur Matur Suwun. Amin. Izin bertanya, Datuk Nuroya di Kalsel apa merupakan tokoh historis? Matur nuwun. Waduh ini. Saya kalau nggak bisa jawab
saya semayani. Datuk Nuroya di Kalimantan Selatan ini apa hubungannya dengan Datuk Kalampayan nih? Nanti saya belajar lagi Bu Akibah 2024. Tapi kalau Datuk Kalampayan atau Syekh Arsyad Arbanjari itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Jadi Bani Tarsyidiyah itu sudah menghubungi kami dan berlepas diri dari Ba'alawi. Oleh sebab itu untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ayo bangkit bersama untuk meluruskan sejarah bangsa. Biarkan ada kiai-kiai yang ada tuan guru dari Martapura misalkan mau ke Ba'alawi, silakan, nanti insya Allah dengan usaha dan doa beliau akan menyadari kesalahannya. Oke, begitu ke Pak Akibah 2024 tentang Datu Nuroya di Kalsel, saya akan belajar lagi. Oke. Historis apa non historis? Historis. Oke, insya Allah begitu. Oke. Nanti kita bahas lagi ke Pak Akibah. Cimut Juwana ngerang derek nyimak, mugi-mugi yai sekeluarga diparingi kesehatan, keselamatan, keberkahan, ilmu dan rezeki. Amin. Matur suwun Cimut Juwana. Nggih. Saya pernah dikecam sama warga Juwana. Masalah makam Mbah Sunan Ngerang. Makam Mbah Sunan Ngerang kan ada dua. Makam Mbah Sunan Ngerang yang ada di Juwana dan di Desa Ngerang ya, Dusun Ngerang, dan ada yang di Pekuwon Juwana. Sama-sama Juwananya. Tetapi yang benar saya lebih cenderung ke yang ke Juwana Ngerang, bukan yang Juwana Pekuwon. Karena yang di Pekuwon itu ada tambahan lagi makam Ki Ageng Selo. Makam Ki Ageng Selo kok iso nang Pekuwon itu bagaimana? Bagus Sogom itu makamnya di Purwodadi Grobogan situ. Nggih. Pak C, apa dasarnya LDI yang menganggap selain dari golongannya najis mughaladzah Pak Kiai? Nah, ini saya mohon kepada para pemirsa dan pendengar semua untuk menyetel videonya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Ya, dengarkan audionya saja. Ada videonya, nanti kita akan bahas pada sesi ngaji yang berbeda dengan materi khusus tentang LDI yang didukung oleh Habib Syekh. Habib Syekh itu LDI dulure NU. Nggak percaya? Tak buka. Bahaya Habib Syekh itu loh ya. Bahaya loh ya. Sak video nih. LD. Nah, ini bukti loh ya. Disogok berapa Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf oleh LDI Anda? Kok berani mengatakan LDI dulure NU? Oh, nggak belajar Anda. Pak C, tolong ingatkan Habib Syekh ini, bahaya. Ini penyusupan yang luar biasa ini. Oke. Sejak kapan LDI dulure NU, sejak kapan? Oleh sebab itu, kalau kita mau menyampaikan materi ya, kajian atau keilmuan ya kepada jamaah secara umum itu hati-hati. Tanggung jawabnya sangat besar. Ini tadi Ustadz Yusuf Mansur itu yang mau hibin ya. Piye tadi? Ajukan sekarang. Tukang ngapusi berdoa ya. Terus LDI, nggak belajar LDI. Pak Jai, tolong diingatkan teman-teman, ini berbahaya ini. Jadi lama-lama selain Habib Rizik gurune NU, ini ada lagi bahaya ini. LDI gurune teman NU. Sejak kapan? Pelajari dulu sejarah berdirinya LDI. Nur Hasan Ubaidah Lubis luar biasa. Itu dulu ngajinya dari Kiai NU. Melihat NU kok enak kepenak ya, terkenal, akhirnya mendirikan yang namanya Darul Hadis Islam Jamaah Lemkari Yakari, akhirnya sekarang menjadi LDI itu. LDI itu aliran yang sesat menyesatkan. Kata Pak Jai, najis mughaladzah orang di luar LDI. Karena apa? LDI itu lembaga dakwah yang katanya Islam, tetapi justru membodohi, menindas umat Islam lainnya. Mengatakan dengan penuh keyakinan, tapi ditutup-tutupi dengan sistem takiyah ya, takiyah, kamuflase, bahwa
umat Islam di seluruh dunia ini yang tidak beat kepada imam kita, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis dulu, Syekh Abdul Thohir anaknya, lalu sekarang cucunya Abdul Aziz Sultan Aulia, itu Islamnya tidak sah. Karena ilmunya tidak mangkul, tidak sampai nyambung sampai Kanjeng Nabi, sampai Rasulullah. Tipu-tipu LDI itu sama seperti tipu-tipunya Ba'alawi. Wah, dulu Nur Hasan Al-Ubaidah itu menjadi mufti di Mekah. Ngono dia percaya nggak ya pengikut-pengikutnya. Anehnya pengikut LDI itu ditutup seperti mata kuda di kacamata. Jangan dengarkan ceramahnya Kiai Haji Nur Ihya. Itu orang luar, itu kafir, itu najis, neraka. Doktrin ini berbahaya. Mui diam saja. Gara-gara ditakiyai ngono wae hoo. NU dirusak oleh Habib Syekh. Selain Yalal Waton, selain Habib Rizik Guru NU, ini ada LDII. Niatnya bagus mau mendamaikan, tapi nggak bisa. Kecuali LDI mau membubarkan diri dan menyadari Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali, ya, seperti para pentolannya, termasuk diantaranya adalah Ustadz Khalil Al-Bustami, lulusan Timur Tengah, sadar bahwa ternyata LDI itu aliran yang menyimpang. Imam LDI di Burungan Kediri yang sudah pernah kami bahas beberapa waktu yang lalu itu nggak bisa baca kitab kuning. Ya, mohon maaf, nggak pernah mondok, nggak bisa. Ya, kangelan kayak kita ini, kayak gitu belajar. Saya Bulughul Maram ini ngaji dulu masih kecil itu. Ini tangan saya maknai. Babu sholatil kusufi utawi iki kubab sholat graono sengingi. Anil Mughirah cinarito sanging Mughirah bin Syu'bah. Iki nek corong LDI digawe guyonan. Anil Mughirah nek esuk obah-obah. Syu'bah itu nek esuk obah-obah. Diguyon, kayak guyon. Kita ini orang LDI ini sudah ilmunya luar biasa. Nggak perlu belajar nahwu, sorob, mantek, ma'ani, badik, bayan, balaghah, nggak penting. Kita sudah alim alam. Kata ilmu kita ini mangkul. Jokam 354 Jokam Bahman. Sudah surga. Pokoknya melu LDI surga. Lihat kan rokok kabeh. Najis babi. Rokok kabeh. Sebenarnya aku dewi. Musa dunia ini sesat kabeh. Sebenarnya aku dulu Imam Masjidil Haram udah sesat. Akidah ini ada tertanam dalam benak memori hati nurani mereka sampai sekarang. Sulit dihapus karena ini sudah doktrin kok. Harus dicuci otak, harus di brainwashing, sama seperti bahayanya teroris. Bawa bom ini ke gereja, ini kan menjelang Natal, kamu akan masuk surga, ditunggu 70 bidadari. Pelang masuk nang alam bawah sadarnya, digendam, hipnoterapi kelas tinggi, akhirnya iya bener. Langsung ada seorang berjubah, bercadar masuk ke gereja, ngebom. Lah, ini ajaran yang sangat sesat, menyesatkan. Ajaran aneh dan nyeleneh. Ini harus kerjasama pemerintah dan kita-kita semua. Mohon maaf. Sekelas MUI saja kena kelabuan mereka kok. Apa meneh kiai-kiai kampung, apa meneh dibantu oleh Habib Syekh ini, bahaya. Ya Allah, naudzubillah, sangat berbahaya nggih Kang Jai nggih. Apa dasarnya LDI menganggap selain dasar golongannya? Karena Islam kita ini, Islam jenengan, Islam saya ini tidak sah. Jenengan dan saya ini ibaratnya babi. Nanti kalau jenengan sama saya ini sholat di masjid mereka ya najis, cuci aja, dipel. Tapi jangan kelihatan, itu mereka akan bertakiyah. Nek Syiah itu bertakiyah. Syiah mbok arani Syiah nggak akan pernah mau. Nggak akan pernah mau. Saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tuduh saya Syiah. Itu Syiah. Sama dengan LDI, saya Ahlus Sunnah, kitab-kitab saya ini Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, semuanya ada, Madzhabul Arba'ah semua. Ya Quran, hadis, tafsir ada. Begitu yang diperlihatkan ke tamu-tamu dari MUI, dari PBNU semua. Kecuali bagi orang yang memiliki kewaspadaan diri tingkat tinggi, akan mampu untuk menyeleksinya, menfilternya, membedakannya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Benar-benar berfungsi sepenuhnya sehingga bisa menetralisir ya. Oh ini kok nggak wajar ya, nggak wajar.
Seharusnya kawan-kawan kita semua yang aktif di media sosial ini jangan menghajar saya. Hajarlah LDI. Lalu yang kedua Wahabi yang radikal. Kalau Wahabi yang tidak radikal jangan. Ya, Wahabi yang tidak radikal, yang salafus soleh ya, itu jangan dihajar. Wahabi yang radikal saja sama LDII. Nanti Ahmadiyah urusan belakangan, nggak terlalu banyak itu. Nanti urusan kita-kita. Jadi LDI itu yang paling berbahaya. Negara dalam negara. Tidak sah akad nikah di hadapan KUA. Harus diulang lagi di kalangan mereka. Nikah dalam namanya. Najis jenengan Pak C. Saya najis neraka. Jenengan masuk neraka, saya masuk neraka. Karena yang masuk surga itu milik mereka. Berarti mereka itu jual surga. Kalau kamu mau masuk surga ya harus melalui saya. Yang punya surga saya. Sama kayak Mbak Alawi. Subhanallah. Naudzubillah. Ternyata waktu 1,5 jam belum cukup untuk membaca tulisan panjenengan yang ribuan. Mohon dimaafkan atas keteledoran saya yang terlalu banyak bicara. Insya Allah doakan panjang umurnya, jenengan panjang umur, saya juga panjang umur, bisa melanjutkan kembali kajian-kajian yang istimewa ini, yang luar biasa, yang tidak pernah kita temui di kajian-kajian lainnya. Insya Allah ini adalah channel yang sangat mencerdaskan dan mencerahkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Fa insya Allah closing statementnya adalah tentang Jin Farida Ngadiluwih Kediri, bahwa Jin Farida itu namanya bukan Farida, tetapi ngaku-ngaku bernama Faridatul Jannah atau Farida. Jin itu bisa memang ketika ada kumpulan 40 orang yang tidak saling mengenal satu sama lain, itu bisa ada jin masuk fisiknya seperti manusia yang ada di dalamnya. 100 orang atau 40 orang. Jadi kemungkinan di mal-mal itu bukan manusia murni. Kalau jin itu biasa kalau dia membuktikan dirinya menjadi material, bukan energi, materi, berbentuk fisik, itu sepatunya nggak kelihatan. Itu kakinya itu kaki bebek. Tapi yang ditakutkan oleh jin-jin itu adalah ketika manusia yang memiliki indera. Ya Indrana, Indrani, Indranu, Indra ke-6, Indra ke-7 dan 8. Itu yang ditakuti, curiganya. Itu pola jin. Bisa berbentuk fisik manusia. Ada 40 orang atau 100 orang yang tidak saling mengenal satu sama lainnya. Itu kemungkinan ada jin yang masuk di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, ketika jin mampu menyesuaikan diri di dimensi 3 manusia, mengaku dirinya sebagai Farida, berada di Jakarta, berada di Yogyakarta, di Bandung, di mana-mana, itu bisa juga benar adanya, tetapi harus diteliti dulu ucapannya. Apakah ucapannya itu banyak nipunya atau tidaknya. Kalau alamatnya jelas diarahkan ke Ngadiluwih, ke Badal Pandian itu. Ternyata diteliti ke sana, banyak yang meneliti ke sana, akhirnya alamatnya ternyata kuburan. Tidak hanya di Pandian saya, di mana-mana banyak terjadi seperti itu. Setiap makam itu ada penunggunya, apalagi makam-makam keramat, ada pohon-pohon yang tinggi, rindang dan besar. Itu tempat yang nyaman. Itu adalah rumah-rumah mewah mereka. Di dalamnya ada file-file yang hanya bisa dibuka jika kita memiliki aplikasi yang kompatibel sesuai dengan aplikasinya. Insya Allah seperti itu. Toh misalkan warga sana ada yang dibantu tanpa diminta, terima saja. Kalau nggak mau serahkan kepada masjid dan musola. Kalau ada yang dibantu kirim sepeda motor seperti orang Lumajang, ya ada yang dikasih duit misalkan, ya silahkan terima saja. Tapi kalau wirai seperti Bu Zain Zeta karena takut konsekuensinya, ya jangan. Jangan. Daripada was-was, kalau warga Badal Pandian Ngadiluwih was-was, ya jangan diterima. Kalau nggak was-was nggak apa-apa. Karena Farida itu adalah jin yang katanya dermawan dan sederhana. Katanya seperti itu. Jadi situ ada harta karunnya. Di makam situ itu ada harta karun. Tapi tolong jangan digali. Berbahaya. Nanti sama seperti Said Akil Al-Munawwar. Berbahaya. Jangan. Saya hanya menginformasikan saja. Yang penting adalah makam Habib Abdurrahman Al-Haddad yang ada di samping pohon bolong itu. Jangan dipercaya itu makam Habib.
Walaupun banyak praktisi supranatural yang mengatakan ini makam wali, jangan dipercaya. Nggak ada Habib belakar seperti yang disampaikan oleh Pak Muslihun gitu tadi. Nggak ada Habibnya itu. Itu sudah kami teliti dari jarak jauh dari sini. Insya Allah seperti itu. Jadi tolong copot saja papan namanya itu. Nggak usah dibongkar kuburannya karena itu kuburan palsu, buatan baru-baru antara 15 tahun yang lalu. Ya, sebelumnya nggak ada. Oleh sebab itu ini harus diwaspadai oleh pemuda-pemudi. Salam takdim kami untuk warga Badal, Pandean, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur sana. Bukan berarti kami ikut ngulik-ngulik panjenengan, saya hanya berkepentingan untuk meluruskan akidah, syariah, dan sejarah untuk selain warga Kediri, bahkan yang khususon warga Kediri juga. Salam takdim dari kami untuk Pak Lurah, ya bukan ikut campur. Insya Allah kalau Pak Lurah di sana umurnya tetap panjang-panjang. Sepenting menjaga kesehatan dan pikiran, kesehatan lahir dan batinnya. Nggak ada, jangan percaya, jangan yakin itu hanya mitos. Setiap lurah petinggi pendek umurnya, jangan percaya, nanti beneran tadi was-was. Akhirnya temenan terjadi. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga sedikit ini banyak manfaatnya, sebentar ini lama masalahnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini hanya sebagai mukadimahnya saja. Selanjutnya perkembangannya, penjabaran syarahnya jenengan kami serahkan kepada panjenengan semua. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita bisa petik dari penjelasan KRT Nur Ihya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi intinya jauhilah mereka kaum Ba'alawi itu karena mereka sekarang lagi mendekati ulama dan ustadz pribumi untuk menguatkan mereka. Kalau dulu ulama kita dipukul, ditendang kalau menyinggung mereka, tapi sekarang mulai menampakkan baik dan itu semua hanya tipu muslihat mereka. Ingat, terus mereka agen Yahudi ngaku cucu Nabi. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.